Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu, sahabat magnet rezeki yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu berada dalam limpahan, curahan rahmat dan karunia yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehidupan Anda bertambah keberkahannya, bertambah kemuliaannya, bertambah kejayaannya, dan terutama bertambah disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang detox rezeki. Ya, terus terang saya sudah beberapa kali tag untuk merekam materi ini, tapi beberapa kali juga saya tidak berhasil merekamnya. Bukan karena kualitas suaranya, tapi ada kekuatan yang sangat besar di dalam diri saya. Materi ini bisa membalik seluruh kehidupan Anda. Ibarat kalau kita salah jalan, kemudian kita sadar, kemudian kita tinggal U-turn atau berbelok berbalik arah. Maka mudah-mudahan materi detox rezeki adalah materi yang bisa membuat kita semua, saya juga sebagai pribadi yang banyak sekali kesalahan, bisa jauh-jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya rezeki kita dimudahkan olehnya. Bapak Ibu, ada banyak sekali yang merasa menyesal tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tapi lebih banyak lagi yang tidak menyesal, Bapak Ibu. Lebih banyak lagi yang tidak mengetahui tentang dosa-dosa yang dilakukan. Lebih banyak lagi yang tidak mengerti tentang perisai rezeki. Dia hanya mengerti tentang kenapa hidup susah, kenapa hidup kok jadi ribet, kenapa kok rezeki jadi seret, kenapa kok hidup tidak mudah dijalani, kenapa tampaknya Allah tidak adil begitu. Tapi betapa banyak orang di luar sana yang tidak sadar bahwa ternyata seluruh sebab-sebab dari yang terjadi pada kehidupannya hanyalah perisai rezeki yang dicintai betul olehnya. Sehingga akhirnya dia tidak merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan. Maka bagi Anda yang menghubungi saya secara pribadi dan kemudian mengatakan tentang betapa hinanya diri kita, betapa hinanya diri saya ketika mendengarkan materi tentang jodoh terbaik, mendengarkan materi tentang cacat yang sempurna, mendapatkan cerita tentang betapa banyaknya orang yang bersalah lalu kemudian berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, tentang materi-materi yang berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bapak Ibu, bagi mereka-mereka yang sadar akan perisai rezekinya, saya ingin ucapkan selamat kepada Anda. Kenapa? Karena kesadaran akan kesalahan adalah rezeki itu sendiri. Kesadaran bahwa kita berbuat salah itu adalah rezeki yang tidak ternilai, Bapak Ibu. Karena siapa sih yang gak pernah berbuat salah? Siapa yang gak pernah berbuat dosa? Kullu bani Adam khatta'un. Seluruh bani Adam, tak terkecuali para nabi dan rasul, khatta'un, berbuat salah, berbuat dosa, berbuat khilaf. Wa khairul khatta' at-tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepanjang sejarah ada banyak sekali kisah tentang orang-orang yang berdosa lalu berbalik arah. Berdosa berbalik arah lalu Allah tinggikan derajatnya. Berdosa berbalik arah Allah tinggikan derajatnya. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau merasa tangannya hina betul ketika memukul seseorang yang dibelanya, sebenarnya ada konflik antara kaumnya Bani Israel dengan pengawalnya,
pengawalnya Fir'aun, ya. Lalu kemudian dipukul, dan kemudian terbunuh. Dan kemudian Nabi Musa merasa hina sekali. Nabi Musa merasa dirinya bersalah sekali karena telah membunuh. Karena dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang membunuh satu manusia, itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Tapi sebaliknya, jika seseorang itu telah menghidupkan jiwa seseorang, maka dia sama dengan seperti menghidupkan seluruh jiwa manusia. Tapi subhanallah Bapak Ibu, kehinaan yang dianggap oleh Nabi Musa berbalik arah menjadi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan untuk beliau, yang akhirnya diangkat menjadi nabi. Ya. Jadi nabi juga berbuat salah, tapi kemudian ketika sadar akan kesalahannya, lalu kemudian Allah angkat derajatnya menjadi nabi. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau sudah tidak sanggup menghadapi kaumnya, ya, yang akhirnya dia melarikan diri dari kaumnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk berdakwah. Tapi kemudian akhirnya di dalam perut ikan paus yang besar, Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Lalu kemudian gema dari doanya terdengar sampai kita saat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah selain engkau ya Allah. Maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah kesadaran Nabi Yunus akan dosa-dosa yang dilakukannya. Nabi Adam alaihissalam juga kisah tentang berdosa. Ketika takdirnya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian tergoda, ya, dan kemudian akhirnya diturunkan ke muka bumi. Maka sepanjang kehidupannya Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh terjadilah kami menjadi orang yang merugi. Kisah Nabi Adam adalah kisah pengampunan, kisah pertaubatan. Sepanjang kehidupan Nabi Adam adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melihat, jika Anda sekarang yang mendengarkan audio ini pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, menghancurkan terumbu karangnya, akan ada terumbu karang yang baru insya Allah buat Anda. Bagi Anda yang mungkin mendengarkan materi jodoh terbaik lalu terpukul sekali, apa begitu Pak Nas? Apa saya begitu hina? Saya pernah berzina dalam kehidupan saya sebelumnya. Bersyukurlah, karena nyawa kita belum sampai ke kerongkongan. Nyawa Anda, nyawa kita semua yang masih bisa mendengarkan audio ini belum sampai ke kerongkongan. Masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, Allah seakan-akan ingin memberikan pesan bahwa hukumannya adalah dirajam sampai mati. Memang benar. Seakan-akan untuk menunjukkan bahwa benar-benar dosanya besar sekali. Karena selama ini kita tidak pernah menganggap bahwa itu dosa. Kita iyalah dosa, tapi kita tidak pernah menganggap bahwa dampaknya begitu besar kepada kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Kita anggap ya nantilah minta ampun kepada Allah, salaman kepada manusia, lalu kemudian bertaubat kepada Allah, diampuni. Enggak sesederhana itu. Ketika kita sadar bahwa ini adalah dosa yang sangat besar, maka itu adalah rezeki yang luar biasa buat kita. Mungkin selama ini Anda menganggap bahwa, waduh Pak Nas, kalau saya sudah pernah berzina, pantas saja rezeki saya hancur seperti ini. Karena memang sepertinya saya sudah tidak pantas untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi yuk sama-sama kita bergabung dengan kafilah pertaubatan, dengan kafilah orang-orang yang sadar akan dosanya, kafilah para nabi yang mengakui dosa, kafilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan ada banyak sekali kisah tentang mereka-mereka yang sadar akan dosanya. Tapi kekuatan kesadaran akan dosa. Kesadaran akan dosa ini yang membuat akhirnya Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena kebaikan dapat mengkompensasi keburukan. Maka hadis ini menjadi kabar gembira bagi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Menjadi kabar gembira dan dijadikan ini sebagai ruh kehidupan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ruh kehidupan bagi Umar. Ya. Ketika kesalahannya ingin ditutupi dengan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi manusia mulia yang kita kenang sampai sekarang. Karya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Masya Allah, begitu besar. Dan ternyata itu berangkat dari sebuah kesadaran akan kesalahan. Dan ini adalah rezeki yang mulia. Rezeki yang besar. Umar bin Khattab mungkin ada perasaan khauf, ada perasaan takut. Ya Allah, apakah benar aku bisa diampuni oleh Engkau? Sementara dosaku begitu banyak ya Allah. Tapi kemudian akhirnya Umar bin Khattab tidak larut dengan kesalahannya. Tidak larut dengan dosanya. Umar bin Khattab menutupinya dengan beramal lagi. Amal apa lagi? Amal apa lagi? Amal apa lagi yang bisa kulakukan agar bisa mengambil hatinya Allah untuk mengampuni dosa saya yang sangat-sangat besar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian di antara Anda ketika mendengarkan materi tentang perisai rezeki, lalu kemudian saya mulai bongkar sedikit demi sedikit dosa-dosa yang kita lakukan. Kita merasa pantas. Oh ya, pantas aja rezeki kita nggak datang Bapak Ibu. Karena perisai kita begitu besar. Tapi kita punya Allah. Kita punya Allah yang maha mengampuni. Yang maha sayang akan hambanya. Yang maha sayang akan hambanya. Maka mari kita juga renungkan tentang sebuah hadis. Kisah tentang seorang yang telah membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Satu orang saja dibunuh. Selaksana membunuh seluruh manusia. Lalu kemudian ini membunuh 99 orang. Tapi kemudian dia sadar. Hati nuraninya keluar. Bekerja. Sensornya bekerja. Lalu kemudian ada hidayah yang merasuk di dalam hatinya. Lalu kemudian bertanya, apakah aku bisa diampuni ya Allah? Sementara aku telah membunuh 99 orang. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang ulama pada saat itu. Ya, ini cerita di zaman Bani Israel dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu bertemu ulama. Wahai syekh, wahai ulama, saya ini telah berdosa. 99 orang telah saya bunuh. Apakah saya bisa diampuni oleh Allah? Tapi kemudian ulama ini mengatakan, mana mungkin kau bisa diampuni? Satu orang saja sudah selaksana membunuh seluruh manusia. Kamu telah membunuh 99 orang. Karena perasaan begitu putus asa akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ulama ini dibunuh dan genaplah 100. Tapi kemudian manusia yang ingin bertaubat ini datang kepada ulama kedua yang kemudian mengatakan, Allah maha mengampuni. Sampai akhirnya batas ketenggorokan. Sepanjang nyawa masih ada, maka masih bisa diampuni oleh Allah. Dengan syarat engkau meninggalkan seluruhnya dan pindah ke satu tempat yang lebih baik. Kemudian akhirnya dia lakukan itu. Dan singkat cerita, akhirnya seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang ini, akhirnya meninggal dunia di tengah perjalanan. Dan ketika malaikat maut, malaikat berselisih tentang hal ini, apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Lalu kemudian diukur, ternyata beliau lebih dekat ke tempat desa yang dia tuju, ke tempat dia untuk bertaubat. Maka
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian di antara Anda seakan-akan sepertinya sudah tidak lagi punya harapan kepada Allah. Tapi yuk sama-sama kita renungkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang hal ini. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Bapak Ibu, bagi sebagian Anda yang mengalami musibah dalam kehidupannya, musibah dalam rezekinya, musibah dalam kehidupannya karena dosa-dosanya begitu tebal, begitu besar, maka yuk sama-sama kita jadikan ini sebagai momen untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa insya Allah sepanjang nyawa kita masih ada dan belum sampai ke tenggorokan, kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Kita masih punya kesempatan untuk melakukan pertaubatan. Nah, Bapak Ibu, ini judulnya adalah detox rezeki. Ya. Bagaimana kita bisa dengan jalan pertaubatan ini kita melakukan detox? Ya. Mungkin Anda pernah melihat, dan ini pengalaman saya bersama istri begitu ya. Ada yang memakai kosmetik bermerkuri, kosmetik berbahaya, lalu kemudian wajahnya hancur gitu ya. Lalu kemudian dia sadar gitu. Setelah menggunakan kosmetik beberapa lama, kemudian akhirnya dia sadar bahwa zat yang dimasukkan ke dalam wajah ini adalah zat yang berbahaya. Lalu kemudian dia mulai sadar akan kesalahannya. Tapi kemudian jalan untuk berbalik ke wajah yang semula itu adalah jalan yang terjal, Bapak Ibu. Jalan yang terjal mungkin akan keluar semua flek-fleknya, jerawat dan segala macam gitu ya dari wajahnya. Tapi kemudian ketika ada yang memahami bahwa ini adalah proses detox, ini adalah proses detoksifikasi, keluarnya racun dari seluruh tubuh, maka dia bisa menerima dengan begitu sabarnya. Maka Bapak Ibu, logika rezeki yang kita bangun ya setelah beberapa materi ini, mungkin Anda sebagian di antara Anda yang ingin rezekinya baik, bisa, insya Allah akan ada banyak sekali kesempatan untuk Anda, masih bisa kok gitu. Kalau Anda sekarang ini hutang gak lunas-lunas, piutang tidak terbayar, lalu kemudian Anda harus diusir, bahkan sebagian di antara Anda yang dipenjara, ada yang ditangkap, asetnya disita, dihancurkan semua kehidupannya, dihina oleh orang lain. Maka yuk sama-sama kita melihat kehidupan kita, episode kehidupan kita bisa jadi itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting Anda sadar akan kesalahan. Yang penting kita sadar akan kesalahan. Lalu kemudian kita berbalik. Tapi jalan berbalik ini jangan meminta instan, Bapak Ibu. Kita sudah terlalu jauh berjalan dari jalur yang Allah inginkan. Kita terlalu jauh berjalan, lalu kemudian kita sadar bahwa ini bukan jalannya. Lalu kemudian kita mulai berbalik. Tapi jalan berbalik adalah jalan yang terjal. Seperti jalan detox itu, Bapak Ibu. Lalu kemudian seluruh racun-racun keluar. Hinaan, cobaan, deraan. Mungkin kita perlu beberapa tahun.
Kita perlu beberapa tahun sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki yang baik untuk kita. Yang perlu kita sadari adalah bahwa sudah kita minta ampun kepada Allah atas seluruh kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Kemudian kita sadar bahwa kita berbuat salah. Yang repotnya ini ada banyak orang yang ingin rezekinya berlimpah, tapi dia nggak sadar bahwa dia pernah berbuat salah. Merasanya bahwa hidup saya baik-baik saja, saya nggak pernah berbuat salah. Ya, lalu kemudian, tapi ternyata hidupnya nggak harmonis, masalah di mana-mana. Ya, kemudian kehidupan yang nggak nyaman itu juga bagian dari kesalahan. Kalau seandainya hidup kita udah benar, ya, hidup kita udah bagus, hidup kita udah rapi, maka pasti rezeki datang dengan bagai air bah. Kita harmonis dengan keluarga, hidup kita nyaman. Kalau belum terjadi seperti itu, mungkin kita perlu berbalik. Dan saat berbalik itu kita perlu mengalami yang namanya detoksifikasi, keluarnya racun-racun. Maka jangan heran, mohon maaf, mohon izin. Bagi mereka yang ingin menekuni jalan ini. Bagi mereka-mereka yang ingin mengetahui tentang jalan ini. Maka jalan ini akan dipenuhi dengan keluarnya racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Kalau keluar itu, maka berbahagialah. Makanya dalam materi sebelumnya saya sampaikan tentang yang namanya paradox of candy. Akan ada bungkus-bungkus yang banyak yang dikeluarkan. Mungkin barang Anda hilang. Mungkin Anda akan dihina orang. Mungkin ya akan ada banyak sekali pengorbanan yang keluar dari diri Anda. Tapi itulah prosesnya. Itulah detoxnya. Itulah detoxnya. Itulah bungkus-bungkus yang keluar. Sabar saja. Sebentar lagi isinya akan datang. Ya, sebentar lagi isinya akan datang. Mungkin saya ingin sedikit cerita tentang ada satu kisah yang saya lihat betapa dahsyat buat saya dan detoxnya cepat begitu ya. Ya mungkin bukannya cepat ya, tapi di antara jalan yang Allah pilihkan untuk detoksifikasi ini Allah kasih hadiah gitu. Allah kasih hadiah. Ini kisah tentang seorang nenek. Nenek ini hobinya minta-minta Bapak Ibu. Setiap hari minta-minta. Setiap hari minta-minta. Dia nggak sadar bahwa minta-minta adalah dosa. Berharap kepada manusia, meminta-minta, ini adalah dosa. Dia nggak sadar ini. Dan dia merasa, oke, yang lain dia berada di dalam komunitas peminta-minta. Ini adalah sesuatu yang wajar. Ini adalah mencari nafkah. Tapi dia nggak sadar bahwa ternyata Allah nggak suka dengan perbuatan ini. Maka kemudian akhirnya dia tahu bahwa dia dapatkan kisah tentang Ustadz Yusuf Mansur. Dia datanglah ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Akhirnya dia datang bukan buat ngaji, tapi buat minta-minta. Ya, sampai akhirnya ya panenlah Bapak Ibu ya. Karena Ustadz Yusuf Mansur ini mendoktrin jamaahnya untuk sedekah. Ya, sementara si nenek ini ada di luar. Ya. Tinggal menengadahkan tangan sampai kemudian akhirnya seluruh jamaahnya menjadikan sang nenek ini sebagai alat praktikum Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dia lakukan itu terus sampai kemudian akhirnya ketahuan sama jamaah Bapak Ibu. Dilaporkan sama Ustadz Yusuf Mansur. Ya kemudian ketemu. Nenek datang pengen minta-minta. Enggak Ustadz, saya nggak pengen minta-minta. Saya pengen ngaji Ustadz. Wah ini banyak orang yang laporan nenek seperti ini. Enggak Ustadz, gini aja deh. Kalau besok datang pengen ngaji silakan dah. Tapi kalau datang pengen minta-minta lebih baik jangan gitu. Kurang lebih seperti itu isinya nasihat Ustadz Yusuf Mansur kepada sang nenek. Akhirnya itu si nenek datang lagi besoknya. Tapi berubah niat Bapak Ibu. Berubah niatnya. Yang tadinya pengen minta-minta sekarang ngaji. Kenapa? Karena udah ketahuan sama Ustadz Yusuf Mansur. Sampai kemudian akhirnya ini nenek ngaji. Sampai kemudian akhirnya ada tuh si nenek, ada Ustadz Yusuf Mansur, ada saya. Ini si nenek ini ngoceh aja depan Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Nggak tahu orang yang diocehin orang yang sibuk. Sampai kemudian Ustadz Yusuf Mansur bilang gini, udah nek, gak usah banyak ngomong. Nih gue mau kasih duit. Ya, yang tadinya dia ngoceh langsung diem gitu. Ya, gue mau kasih duit. 250.000. Tapi bukan buat nenek semua. Ya, 190.000. Bagiin ke orang lain sebagai sedekah. 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Nggak paham Ustadz, kata tuh si nenek. Ya akhirnya Ustadz Yusuf Mansur ngelihat saya. Nas,
Terusin mas, gue banyak urusan. Akhirnya pergilah Ustaz Yusuf Mansur. Saya berhadapan sama si nenek. Oh mungkin tadi Ustaz Yusuf Mansur ngejelasinnya kecepetan. Saya akhirnya jelasin pelan-pelan. Nek, Ustaz Yusuf Mansur mau ngasih duit. Gitu. Cuma ya bukan buat nenek semua. Ustaz Yusuf Mansur mau ngasih 250.000. Betul kan Ustaz? Ya, saya cari Ustaz Yusuf Mansur. Nggak ada Ustaznya. Oh ternyata nerusinnya bukan cuma nerusin jelasin, nerusin ngasihin duit gitu kan. Akhirnya aduh saya dijebak sama Ustaz Yusuf Mansur, tapi dijebak yang baik begitu. Akhirnya keluarlah dompet saya ada duit 300.000. Kemudian akhirnya saya keluarkan, nenek ada duit 300.000. Tapi bukan buat nenek semua. 240.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah. 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Paham Ustaz. Cepet banget pahamnya. Kenapa? Karena yang sebelumnya nggak ada duitnya. Sekarang ada duitnya. Jadi orang kalau dijelasin ada duit, cepat paham gitu. 2 minggu kemudian saya ketemu masih si nenek lagi. Nangis si neneknya. Subhanallah Ustaz. Alhamdulillah. Ada apa nih? Ada apa? Iya tuh Ustaz. Duit itu udah saya tukerin duit-duit kecil. Ya, duit 2.000, 5.000, 10.000 gitu. Cuma karena komunitasnya peminta-minta yang datang banyak. Sampai duit 240.000. Udah habis. Masih ada 3 orang yang datang. Nek, bagi sedekah kok saya nggak dapet gitu. Kata 3 orang ini. Udah habis, udah ketinggalan loh gitu. Jangan bohong dong Nek, jangan bohong. Akhirnya karena didesak, keluarlah bagian dia. Bagian dia berapa tadi? 60.000. Dikeluarkan 10.000. Nih bagi 3 ya, udah habis. Pagi harinya beliau melakukan hal seperti itu. Malam harinya lewat depan sebuah rumah. Kalau nggak salah namanya Ibu Hajah Maryam. Nek, sini Nek. Ada apa Bu Haji? Nggak tahu nih. Beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi saya udah daftarin nenek pergi umroh. Subhanallah. 10.000 pergi umroh. 10.000 pergi umroh. Masya Allah, ini yang namanya detox rezeki Bapak Ibu. Kita lihat prosesnya. Pertama, sang nenek melakukan dosa. Apa dosanya? Dosanya meminta-minta dan memanfaatkan masjid sebagai ladang untuk meminta-minta. Ini dosa. Ya. Ini dosa yang dia lakukan tapi dia nggak sadar. Dia merasa bahwa it's okay, semua juga melakukan itu, gitu ya. Tapi ternyata dia telah menggantikan manusia, telah menggantikan masjid, telah menggantikan pengharapan ke orang lain dibandingkan dengan pengharapan kepada Allah. Dan ini adalah salah satu bentuk dari dosa. Ya, ini satu. Tahap yang pertama adalah melakukan dosa. Yuk kita berkaca. Mungkin sebagian di antara kita, saya juga termasuk, pernah melakukan dosa. Gitu ya. Lalu kemudian kita coba teliti, apa ya salahnya, gitu ya. Apa ya salahnya? Terus kemudian kita coba meminta, bertanya kepada Allah, ya Allah saya salah di mana? Gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, sadar akan kesalahan. Nah, di sini Allah menjadikan kesadaran akan kesalahan itu dengan bantuan orang lain. Yaitu bantuan jamaah yang melaporkan ke Ustaz Yusuf Mansur. Dan Ustaz Yusuf Mansur juga menegur kepada sang nenek. Ini adalah proses kedua terhadap sang nenek. Yaitu memberitahu tentang kesalahan. Nah, sampai di sini ada orang yang mau nerima. Ada orang yang tidak mau terima. Ya. Sampai di sini ada orang yang mau terima, ada orang yang nggak mau terima. Kebetulan, alhamdulillah, sang nenek ini mau terima. Akhirnya beliau ya merendahkan dirinya. Ini tahap ketiga. Pertama, terjadi dosa. Kedua, disadarkan akan dosanya. Yang ketiga, merendahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa bahwa dirinya pernah melakukan salah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses merendahkan diri di hadapan Allah ini dilakukan oleh Nabi Adam sepanjang 1000 tahun. Proses merendahkan diri ini dilakukan oleh Nabi Musa. Proses merendahkan diri ini dilakukan oleh Nabi Yunus. Proses merendahkan diri ini dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ketika setiap beliau ingat akan wajah anaknya, beliau selalu menangis. Ini adalah proses merendahkan diri di hadapan Allah.
Ya. Dan proses merendahkan diri ini ya dilakukan dengan sepenuh kesungguhan. Kemudian setelah merendahkan diri di hadapan Allah, baru yang keempat, mengisi dengan aktivitas yang bisa menutupi dosa tersebut. Ya. Yang dilakukan oleh sang nenek adalah ngaji, gitu ya. Ini yang dilakukan oleh sang nenek. Nah, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah menutupi dengan berbagai amal soleh. Maka kita harus haus, gitu ya. Harus haus, apalagi nih amal soleh yang harus saya lakukan. Makanya janji Allah terhadap berbagai amalan itu adalah diampunkan seluruh dosa. Ini ada proses detox, gitu ya. Ini ada proses detox sehingga akhirnya ya, yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah mencari detoxnya. Apa nih yang harus saya lakukan agar bisa mendetoks dosa-dosa saya, agar bisa menghancurkan seluruh dosa-dosa saya. Begitu, ya. Maka di sini menutupinya dengan berbagai amal soleh, beramal lagi. Haus dengan amalan-amalan yang Allah janjikan untuk pengampunan dosa. Nah, untuk kasus sang nenek ini beliau akhirnya ngaji. Dan saya yakin proses ngaji yang dilakukan oleh sang nenek ini pedih sekali. Kenapa pedih? Karena dia biasa mendapatkan uang dari pengajian. Tapi sekarang ini tidak mendapatkan. Maka bisa jadi kehidupannya berat. Bisa jadi kehidupannya sulit. Bisa jadi kehidupannya tidak mudah Bapak Ibu. Tapi beliau terima. Kenapa? Karena udah ketahuan ya. Ini dipaksa. Ini detox terpaksa namanya. Tapi Anda, insya Allah ya. Saya yakin Anda yang mendengarkan audio ini adalah mereka-mereka yang tegar. Yang siap menerima detox dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang mengalami detoxnya selama 7 tahun. Ada yang detoxnya selama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu. Ya, mengalami beratnya ujian ketika kembali. Jadi yang pertama dosa. Melakukan dosa. Ini tahap pertama. 2, sadar akan kesalahannya. 3, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, diisi dengan berbagai amalan-amalan untuk mempercepat ditimbunnya dosa-dosa itu. Dan yang kelima adalah bersabar dengan prosesnya. Bersabar dengan proses detoxnya. Ya. Bersabar dengan prosesnya. Yang keenam, bersabar ketika muncul berbagai kesulitan-kesulitan dalam proses detox ini. Ya. Kalau ini yang sudah dilakukan, maka terjadi yang keenam, Bapak Ibu. Yang keenam ini adalah ujian. Ujian terhadap proses detox kita. Ujian yang terjadi pada sang nenek adalah ya diberikan harta. Dan harta ini amanah. Amanah ini harus disampaikan kepada pemiliknya. Dan ternyata sang nenek melakukannya dengan berhasil. 240.000 dibagikan semuanya. Dan ternyata tidak cukup dengan itu. Yang dilakukan oleh sang nenek adalah menambah amanah itu ya dengan pengorbanan. Yang dilakukan mengorbankan 10.000 dari yang dimilikinya untuk ya menenangkan orang-orang. Dan akhirnya tahap terakhir dari proses ini ya, tahap yang ke-9 adalah terjadinya keajaiban. Keajaiban ini terjadi adalah karena hadiah Allah. Allah suka dengan orang yang kembali. Allah suka dengan orang yang melakukan proses detoksifikasi itu. Ya, Allah suka dengan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan materi ini bisa membuat kita akhirnya mendapatkan optimisme kembali bahwa Allah Maha memberikan hadiah untuk kita. Dan
Mungkin sepanjang perjalanan itu didetoks lagi hadiah, detoks lagi hadiah lagi, detoks lagi hadiah. Hadiah-hadiah kecil yang Allah akan berikan pada kita. Bersyukur dengan setiap hadiahnya. Lalu kemudian detoks lagi hadiah lagi, detoks lagi hadiah lagi. Terus sampai kemudian akhirnya bersih kita seluruhnya dari seluruh dosa-dosa kita. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak sekali ayat-ayat yang menekankan tentang hal ini, ya. Misalnya dalam surat An-Nisa, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, tsumma yastaghfirillah, yajidillaha ghafurar rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian juga dalam surat At-Taubah ayat 104, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubah an ibadih." Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama dengan para sahabat, lalu kemudian melihat ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat, "Wahai sahabatku, kira-kira ibu itu tega nggak? Ya, mau nggak melemparkan bayinya ke kobaran api?" Begitu. Para sahabat kaget mendapatkan pertanyaan seperti itu. Tidak mungkin ya Rasulullah. Ya. Ibu itu begitu sayangnya kepada anaknya, nggak mungkin dilemparkan ke kobaran api. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh Allah lebih sayang daripada seorang ibu kepada bayi. Sungguh Allah lebih sayang daripada seorang ibu yang menyayangi bayinya. Maka Allah menyayangi Anda, Bapak Ibu semua. Allah menyayangi kita. Allah gak pengen kita tergores sedikit pun dari api neraka. Allah gak pengen kita masuk di api neraka. Gak pengen Allah. Gak mau Allah nih kita masuk di api neraka. Gak mau Allah. Allah gak ingin sama sekali melihat kita terbakar di api neraka. Itulah Allah. Kalaulah ibu kita tidak mau meletakkan kita di api neraka, bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Allah tidak mungkin. Tapi kemudian karena dosa-dosa kita, akhirnya Allah menghancurkan kita di kehidupan dunia. Supaya apa? Supaya gugur dosa-dosa kita. Supaya hancur dosa-dosa kita. Supaya habis dosa-dosa kita. Lalu kemudian kita menjadi manusia yang bersih di hadapan Allah. Dan ini adalah bentuk sayangnya Allah. Jadi kalau ditanya apakah Allah jahat pada saya? Tidak. Malah sebaliknya. Allah Maha sayang kepada hambanya. Allah Maha sayang kepada hambanya. Lebih sayang daripada seorang ibu menyayangi bayinya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Proses detox yang insya Allah kita semua akan mengalaminya. Jadi kalau seandainya kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, katakan kepada Allah. Katakan kepada Allah, seandainya kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Ya Allah, sungguh aku lebih baik menerima kesalahan ini. Menerima kesulitan ini di kehidupan dunia. Asalkan Engkau membayar seluruh kesulitan-kesulitan kami dalam kehidupan dunia ini. Berupa keselamatan nanti di yaumil akhir. Tapi percaya Bapak Ibu. Percaya saya. Percayalah. Bahwa Allah juga berhak untuk memberikan harta rezeki yang berlimpah pada Anda dalam kehidupan dunia. Asalkan Anda sabar dalam prosesnya. Asalkan Anda sabar dalam prosesnya. Di akhir dari audio ini saya ingin membacakan sebuah hadis yang ada dalam kumpulan hadis Arba'in nomor 42. Dalam sebuah hadis qudsi, Anas radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, selama kalian mau berdoa dan berharap kepada aku, pasti ku ampuni dosa
yang pernah kalian lakukan. Pasti ku ampuni dosa yang pernah kalian lakukan. Dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa kalian membumbung setinggi langit. Membumbung setinggi langit. Lalu kalian memohon ampun kepadaku. Pasti aku ampuni. Wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Asalkan tidak menyekutukan aku. Pasti aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan istighfar ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan seluruh dosa-dosa ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kita bisa lakukan adalah beristighfar, lalu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita baca doa Sayyidul Istighfar yang nantinya akan saya ajarkan dalam kesempatan berikutnya. Kemudian juga membaca tahlil La ilaha illallah. Membaca La ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Ummu Hani berkata, Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah La ilaha illallah. Maka ucapan ini tidak akan menyisakan dosa dan tiada perbuatan yang melebihi keutamaannya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita mendapatkan keberkahan di kehidupan dunia dan juga keberkahan di kehidupan akhirat. Bagi mereka-mereka yang telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang sebelumnya, berbahagialah karena Anda masih bisa mendengarkan audio ini. Artinya Anda masih punya kesempatan untuk meminta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nyawa Anda, sebelum nyawa Anda sampai di tenggorokan Anda. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.